Dia udah datang, dia bilang, apa yang lo mau? Oke. Sulit nemuin sebuah kejahatan. Kekejian itu lagi udah pasti kekejian yang sangat-sangat keji dan Iya. masif itu. Dia bilang nggak bakal ada lagi. Iya, karena yang dipikirkan manusia sekarang adalah uang. Dia mau ngasih gue benda itu. Senjata di saat gue punya itu, ya gue mulai akan punya kekuatan dan gue akan, ya lu terserah mau pakai apa. Oke. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Teman-teman, gue masih sama Adam lagi dan kali ini kita mau eksperimen lagi. Ini lanjutan video yang sebelumnya. Beneran di ruangan ini cuma ada gue sama Adam ya teman-teman ya. Nggak ada Chris, nggak ada Mars gitu. Mereka lagi di bawah baru datang. Dan ada boneka. Ada boneka ini, yes. Oke, jadi kali ini kita akan bereksperimen lagi sama Adam tentang menggunakan boneka sebagai medium. Kalau di video sebelumnya teman-teman udah lihat kita manggil seorang sosok nenek-nenek. Dan kali ini gue nggak tahu Adam mau manggil siapa lagi nih pakai boneka ini. Gue rencana mau eksperimen manggil iblis yang kuat di makam prasasti yang pernah gue bahas itu loh, Mas. Wow. Si jubah hitam itu. Serius loh? Iya. Kan waktu itu kan lu yang suruh ke sana. Iya, tapi gue coba untuk dia manggil ke sini, terus Oke. dia apa sih komennya dia mau nggak? Gue juga kan nyoba gitu. Oke. Apakah Oke. ya kita bakal nanya-nanya apa yang terjadi gitu loh. Oke, Gitu kali ya. Oke. Siap. Baiklah. Ada yang mau ditanya lu sebelum dari boneka ini atau gimana? Memang sekarang kalau di boneka ini Ini udah kosong, udah kosong. Boneka seharusnya ini kosong. udah bersih. Oke. Terus apa yang gue mau tanya kalau boneka kosong? Tinggal gue panggil si jubahnya itu untuk mengikat energi di sini. Nah dan sebenarnya sih ini ilmu, tapi gue harap jangan coba buat praktekin di rumah karena ilmu pengetahuan ini bisa dibilang cukup tahu aja. Kalau buat dipraktekin di rumah buat gue bahaya. Karena ada kondisi di mana di saat simbol ini diletakkan di sebuah media, astral mau nggak mau akan datang memang gitu. Nah tapi kembali lagi kita ada dampak kondisi, sebuah kondisi yang kemarin gue bilang adalah di saat si pengundangnya adalah energinya lemah di bawah si astral, maka kita yang akan ditelan sampai dikuasain gitu. Tapi kalau si pengundangnya itu kuat, ya mereka bisa jadi teman, ya teman tetap mereka konsepnya teman yang jahat tetap aja gitu. Teman dan lo bisa nyuruh dia. Nah kondisi ini kalian nggak tahu apa yang terjadi nanti gitu. Jadi please jangan coba ini di rumah. Cukup buat hiburan aja bahwa nilai-nilai simbol nilai-nilai simbol ini bisa dibilang ada makna-maknanya bisa dibilang. Dan jangan ya untuk cukup tahu aja. Ya, jadi teman-teman di rumah ya. Sekali lagi jangan praktekkan ini di rumah. Karena ini bisa berbahaya buat teman-teman yang masih coba-coba. Ya, termasuk konser-konser yang ada simbol ininya, Mas. Konser-konser. Ya, konser-konser video klip segala macam. Oke. Kalau ada simbol ini berarti mereka sedang melakukan ritual. Secara nggak langsung adalah mengundang juga, bukan cuman bukan cuman manusia doang di situ. Ya di sana juga bisa dibilang ada astralnya juga. Ya, gitu pertunjukan yang mengundang atau ada dekorasi simbol-simbol seperti ini ya. Ya, seperti itu. Wow, simbol-simbol. Ini simbol ini beneran simbol The Eye of Horus atau bukan sih? Gue jujur nggak terlalu ngerti sejarahnya banget ya. Gue bukan tipikal orang yang suka baca di Google gitu loh. Buat gue tipikal orang yang kepo, gue cari sendiri versi gue. Itu lebih aman karena konten kan apa kata orang belum tentu benar
kata lapangan, karena secara supernatural yang gue pelajarin, lapangan itu paling baik dan benar. Kita bisa mengkoreksi ini benar atau enggak, baik atau enggak gitu. Tapi kalau apa kata orang, apa kata buku, kayaknya jujur gue banyak ragu. Setelah gue berapa 10 tahun di lapangan, gue banyak ragunya gitu sih. Jadi lu langsung konfrontasi ke astralnya yang menyajikan bentuk-bentuk ini, simbol-simbol ini. Jadi intinya semua simbol memang punya makna. Jadi jangan coba di rumah, cukup buat hiburan aja, biar kalian tahu bahwa setiap kita ngundang mereka itu yang ada nilai buruk buat diri kita lagi sebenarnya gitu loh. Kalau ini kan cuma eksperimen itu aja sih. Gak tau kalau Mas Bobby mau pakai. Enggak dam, buset dah. Ada mah. Ini di deket sini aja ya? Oh boleh. Ini mau di deket sini. Oke. Terus apa yang mau apa lagi yang mau dibutuhkan? Udah selesai, kita ghost ritual. Seperti biasa gue akan ngasih energi nih boneka. Terus manggil si jubah itu. Jadi gue manggil, gue tadi udah. Lu udah keluarin energi lu ya? Oh iya, gue coba ngobrol sama teman gue dulu, yang teman intel gue, buat bisa nggak sih dia kesini? Oke. Katanya gue nggak harus pakai energi gue, harus hanya cukup tutup mata dan dia akan di sini. Cepet amat. Gue mau cerita dulu. Jadi sebelum dia mau pindah ke sini, dia selalu bilang the eyes of Horus. Maksudnya bisa kasar the eye of Horus. Entah Horus atau Horus ya. Gue mikir kayak mata itu udah tempat tinggal. Mungkin the eye of Horus. Kalau yang dilafalkan the eye of Horus. Itu tapi terngiang di pikiran gue, bukan gue lagi inget kata-kata lo mas ya, tapi konteksnya itu kayak berulang-ulang dan si jubah ini ngomong itu terus gitu loh. Dan gue juga nggak mau ngomong itu. Horus apa Horus ya? Coba gue dengerin lagi ya. Horus artinya apa sih? Ya, Horus itu adalah dewa yang penting di Mesir. Horus itu putra Isis dan Osiris. Gue panggil ya. Horus itu dewa perang, dewa langit, dewa pelindung. Gue manggil dia tuh kayak banyak memori suara kecil, tapi nyanyian kayak ritual gitu. Gue ngerti deh. Kayak sebuah suara yang kayak nggak terdengar, tapi di kepala gue tuh kayak sebuah ritual orang baca-baca. Tapi konsepnya tuh kayak baca ritual gitu. Dia lagi memanipulasi pikiran gue nih.
Dia udah datang, dia bilang, apa yang lo mau? Oke. Apa bisa kasar gini? Apa yang lo mau? Apa yang lo mau dari tuanmu? Maksudnya? Dia nanya, Isya kasar, Isya kasar gimana ya? Poinnya adalah lo mau apa dari tuanmu yang ono. Tuanmu yang ono. Oh. Gak, gue bukan mikirin ke situ. Dia kayak marahnya kayak kalian apa ya, nggak beriman kepada Tuhan mereka. Dia lebih halus, mas, hati-hati. Dia pergerakannya nggak kayak gede kayak sebenarnya gini, ini kekuatannya besar, lebih halus. Dia kayak bisa masuk ke pikiran kita sekarang nih. Jadi kayak tadi kan, kalau tadi kan langsung banyak ini, dia tapi lebih tenang. Dan gue ngerasa dia ada di sekitar lo tadi, bergerak ke telinga lo, dan dia kayaknya mulai serangannya dia ke kita tuh kayak dia tuh masuk ke pikiran kita. Terus apa ya, kayak memberikan sebuah pemikiran negatif gitu loh. Dia lebih halus energinya. Coba Mas yang nanya. Sebentar. Oke. Apa hubungannya, ini sosok yang ada di Museum Prasasti? Oke. Apa hubungannya dia dengan Peter Everberg? Jadi kenapa? Dia nggak apa-apa. Jadi dia yang ya selama ini yang dekat sama si manusia tersebut. Oke. Dia yang banyak mengontrol pemikirannya dia. Dia membuktikan bahwa dia lengket dengan manusia terus karena mata manusia yang lu bilang tadi, namanya siapa tadi? The Eye of Horus. Enggak, yang Peter. Si Peter ini kayak Peter ini dari dia ngabarkan sebuah mata si Peter ini bahwa Peter ini udah sangat terkontaminasi sama si dia. Jadi dia itu yang hidup bareng si Peter. Oke. Dia yang mengatur pemikiran si Peter buat berbuat jahat. Oke. Apa rencana jahat yang waktu itu Peter mau lakukan? Intinya Peter harus melakukan sebuah tindakan keji. Dengan konsep keji itu cara dia mengorbankan orang-orang tersebut, jadi sebuah kayak ritual pengorbanan gitu loh, Mas. Jadi gue kayak gini, gue ngelakuin ini buat lu. Buat menyenangkan hati si tuannya tadi. Iya, gitu. Oke. Dan itu doang jawaban dia? Iya. Oke. Terus bagaimana perasaan dia ketika rencana itu gagal? Gue ngerti maksudnya gini ya. Jadi ada orang-orang baik yang menjadi lawan mereka, tapi diberikan sebuah
pengetahuan atau sensitivitas tinggi yang bisa membaca situasi. Jadi akhirnya mereka itu musuh mereka tuh ya kayak kita ini gitu loh, yang ngagagalin konsep-konsep mereka gitu. Dia sebenarnya nggak nyaman untuk komunikasi di sini. Dia lebih nyaman kenapa lo nggak kesana asal gitu loh. Dia tetap konteks kalau di sana lo gue akan memberikan sebuah informasi yang oke Isa kasar yang buat kita oke gitu, dan gue juga akan ngasihkan simbol banyak gitu loh. Secara langsung dia mau ngajarin gue. Ngajarin ayo lo. Kenapa ngajarin Mas Bobi aja? Lagi mau ngajarin apa emang? Kalau Mars lagi Mars mana? Gue nggak tahu nih bullshit apa enggak. Ada sebuah simbol di situ yang bisa menghidupkan orang yang mati. Dan ini bullshit atau enggak gue nggak tahu. Dia mau ngasih sebuah tanda tersebut. Emang ada ya? Atau gue coba cari. Gue nggak tahu simbol apa. Peter tadi. Yeah. Dia bilang, ya dia kayak kesian dia cuma jadi pion. Peter. Dia. Tapi kayak ngasihanin, kayak ngetawain gitu. Iya. Cuman jadi pion. Iya. Lo pegang ini deh Mas. Oke. Lo tutup mata. Hah? Apa bayangan yang lo lihat? Belum. Hening. Oke. Apa yang lo lihat? Belum. Kosong sih. Gelap. Ada di bayangan gua ada nggak tahu ini bener apa enggak. Jubah hitam itu megang tombak yang ujungnya lancip kayak sabit gitu ujungnya. Benar. Dia kayak di depan gua, berhadapan sama gua, nggak tahu, diem aja sih. Ada lagi. Oke. Diam ya. Diam di sini. Tangan. Apa lagi? Oke. Aduh. Semutan tangan lu anjir. Masih. Dari gue mau nanya sama dia. Dari bahasa yang tertulis di museum itu ada bahasa apa aja di prasastinya dia, prasasti Peter? Coba cek Norwegia, coba. Nanti di Google Translate.
Apa? Norwegia. Norwegia. Iya, coba cek ada nggak? Katanya Norwegia. Karena belum ada pertanyaan jadi agak bingung kita nanya apa ini. Peter, kamu cuma jadi pion. Oke. Dan sekarang itu menjadi simbol atau monumen yang memperingatkan kami. Dia ternyata nggak suka di saat kalau gue nih mendekatin bagian kepalanya. Gitu. Merinding gitu. Nah kan? Iya. Ini gue kayak bingung mau marah sama dia sih. Ya, itu jadi sekarang jadi simbol peringatan buat kami kalau ada orang yang berencana untuk melakukan hal keji lagi terhadap sesama manusia. Dia juga akan diperlakukan secara keji. Apa pendapat kamu? Gimana? Apa pendapat kamu tentang itu menjadi peringatan buat kita nih sekarang nih. Kalau ada orang-orang di kalangan kamu atau pion-pion kamu sedang mau melakukan rencana keji dan itu ketahuan oleh kami, dan kami akan melakukan hal itu dengan keji juga terhadap pion-pion kamu. Gitu. Udah sulit sekarang. Yang dipikirkan manusia itu adalah uang. Oke. Jadi intinya lo nggak bisa bakal baca situasi sekarang mas dengan kasus kejahatannya kayak gini karena yang dipikir manusia zaman sekarang adalah uang. Konsep yang dikomunikasi ya juga sih. Gitu. Jadi lo akan sulit nemuin sebuah kejahatan. Kekejian itu lagi udah pasti kekejian yang sangat-sangat keji dan masif itu dia bilang nggak bakal ada lagi. Iya, karena yang dipikir manusia sekarang adalah uang. Oke. Terus memang ada rencana apa lagi terhadap uang? Kamu punya rencana apa lagi? Intinya gue hanya akan bercerita dengan kaum dia doang. Ada yang berminat? Ada yang berminat teman-teman? Dia nggak mau cerita sama kita. Semprot nih. Dia kenapa ya? Aku bingung. Kenapa? Kok dia kayak nggak suka? Apa ada koneksi nggak dia dengan boneka ini? Maksudnya sejarah dengan boneka yang ini kan boneka nih buatan Belanda. Sebenarnya dia nggak suka sih di boneka ini. Kenapa? Bukan istilah kasar, dia nggak nyaman dengan medianya dia. Dia bukan media dia gitu. Oke, makanya dia ada di surrounding, dikelilingi. Iya. Ya, oke. Gue lebih senang adalah seseorang manusia dengan simbol the ice di badannya. Dan dia senang dengan orang yang punya simbol mata satu ini di badannya. Gue harus ganti boneka ini menjadi seorang manusia dan ada simbolnya dan gue mediumisasi. Anjay. Maunya dia kayak gitu. Gue akan lebih senang katanya. Sama aja dong. Kagak lah. Oke. Selain Peter, ada nggak tokoh besar yang juga kamu dekati? Artis kah atau siapa gitu? Ini bukan tugasnya dia sih. Jadi dia berbagi tugas sama iblis-iblis lainnya. Jadi dia menyerahkan itu dengan iblis yang berada di circle keluarganya sih. Keluarga ya yang tajir itu. Keluarga gitu. Itulah ya. Ya itu. Jadi tugasnya dia ada konsep tim lapangannya lah. Kalau asal lapangan iblis lapangannya yang buat bikin huru haranya lah. Kalau dia bagian itu. Ada masalah dia. Tapi lo kenapa sekarang enggak
gerak dan lebih fokus di tempat tersebut gitu loh. Iya. Kenapa sekarang dia cuma ada di tempat itu? Ada sebuah makam masih dia ngebayangin gue, dia tuh lagi kayak entah maksud dia gini, kalau gue baca secara komunikasi, ada salah satu makam wanita. Nah makam wanita ini dia tuh kayak ngejagain makam wanita ini gitu. Gue nggak tahu ada sesuatu tadi bukan makamnya sih, tapi ada sesuatu rahasia. Ya dia lagi ngejagain rahasia tersebut. Di mana makamnya? Ya di makam prasasti itu. Oh. Di sekitar situ. Ada makam perempuan yang benar-benar masih ada nggak di situ? Ada. Makam perempuan. Tahu lah. Ada. Yang simbolnya gimana ya? Bangunan rumah. Tapi emang ada di dalamnya. Kan gue nggak masuk. Gue nggak masuk, cuma ada tulisan di sana dan nama perempuan di situ. Oh, yang lo bilang kemarin itu yang gue nggak berani masuk. Iya. Emang ada apaan? Ya ada rahasia untuk ke depan, planning mereka, ada salah satu rahasia di situ. Kalau ada yang bisa nemuin, dia intinya konsepnya adalah ngejaga di situ. Jadi kalau ada orang yang bisa, ini versinya dia ya, gue nggak tahu ya. Jadi kalau ada orang yang bisa mecahin itu, si astralnya akan ikutin dia. Oke. Di saat dia diikutin, ini astralnya ya, astral, nah ini manusianya. Di saat dia diikutin, dia akan si manusia ini akan dicoba untuk dibelokin. Kalau nggak dibelokin ya dimatiin. Oke. Jadi konteksnya dia kayak gitu. Oke. Kalau ada yang bisa nemuin itu, Oke. ya dia berusaha entah dia akan ngebelokin si orang ini jadi Pengikut dia? atau dia mendingan mati aja. Matiin aja. Nah, ini yang sekarang tugasnya dia. Jadi sekarang dia sedang menunggu. Menunggu orang selanjutnya yang menjadi Peter tersebut. Oke. Atau dia yang membunuh daripada. Ntar gue geser kamera. Oke. Kaget bos. Gue jadi kaget. Terus gue nggak tahu ada sebuah makna bahwa yang tulisan itu, gue ngerasa akan ada Peter yang lainnya. Nggak tahu ya, gue nggak ngerti. Ada sebuah gambaran nisan tulisan itu kayak dibanjiri dengan air. Dia ngabarin gue banjiri dengan bukan air, darah. Kayak itu banjir, kayaknya ada yang konsep peristiwa lagi kayaknya gue. Tapi apa dia kayak gimana sih mas? Kayak lo tau kan yang monumen tulisan itu dipenuhi dengan darah, tiba-tiba menetes di situ, lumuran gitu, lumuran darah seperti itu. Oke. Maksudnya apa? Oh, banyak peneliti yang bukan kita doang yang meneliti. Jadi ada juga yang lain meneliti tulisan tersebut. Jadi di Istakasar lagi banyak mantau. Siapa yang cari tahu di situ. Jadi ya kalau Istakasar yang jelas intinya harus ada next Peter. Oke. Atau sesuatu yang membuat planning, intinya ya dia harus bertugas lagi konsepnya. Gitu. Jadi sekarang jadi sosok jubah hitam ini sekarang ini sedang menunggu siapa yang akan menjadi Peter selanjutnya. Iya, karena konteks banyak ternyata yang meneliti. makam prasasti tersebut. Siapa yang akan menjadi media berikutnya. Gitu. Dan jadi, untuk meneruskan rencana jahat tadi. Iya, simbol darah ini sebenarnya negatif. Sesuatu yang akan keulang lagi dengan peristiwa tersebut atau sesuatu yang sebuah fenomena yang ya gitu. Wajar. Gitu. Wadidaw. Karena dibisik lagi. Karena nilai ketuhanan sekarang udah berkurang. Jadi momen dia banget. Karena nilai ketuhanan saat ini sudah mulai berkurang. Nah disitulah dia bisa masuk ke dalam pikiran manusia. Berat sih kalau ngomong sama iblis kayak gini. Kalau ngomong sama iblis itu berat. Obrolannya tuh obrolan ya gitu lah. Ya.
Rese ya, berasa rese ya. Oke. Apalagi? Udah, apalagi? Cukup. Kita lagi gak bisa kesana sekarang. Kami lagi gak bisa kesana. Situasi Jakarta seperti ini. Apa komentar kamu? Dia akan memberikan sebuah benda, gue nggak tahu. Kalau sempat kita bisa mecahin teka-teki, sebenarnya ada sebuah rahasia sih di situ kalau kita bisa mecahin. Benda tersebut simbol. Nah kalau gue bisa dapat, ya gue bisa dapetin simbol tersebut. Simbol itu kayak simbol sihir itu loh mas. Lu butuh apa? Gambar? Apa kertas atau apa sekarang? Mau digambarin apa gimana? Apa ya? Simbol sihir, kekuatan sihir paling tinggi. Gue akan ngasih lo itu kalau lo bisa mecahin. Entah gue nggak tahu maksud dia mecahin apa ya, teka-teki. Apa mau diapain HP gue? Searching Google. Oke. Dia nggak mesti gambaran, ketik terus simbol sihir terkuat. Kayaknya maksud dia itu kali. Dia ngasih simbol itu di pikiran gue. Nah, dia mau ngasih gue benda itu. Tapi bentuknya benda, setangan gue ada. Oke, bentuknya simbol yang ini ya. Kalau kita jadi ke situ dan kita bisa, ya gue nggak tahu ini istilah kasar ini sebuah penawaran gimana, gue nggak ngerti. Ya gitu. Simbol ini ada sih di beberapa di itu, tapi dia benda mas. Ada benda yang mau dikasih ke lu. Bisa, iya. Kalau gue berhasil, maksudnya gue nggak ngerti berhasil apa ya. Ya dia bakal ngasih. Untuk apa yang itu? Gue juga nggak ngerti. Kalau lo bisa dapat itu, waduh, lo bisa nyuruh banyak iblis. Jadi intinya kasar, intinya saya rasa dengan gue punya benda itu, banyak iblis yang akan nurut sama gue. Wow. Gitu loh. Mau ngapain juga dia bakal nurut gitu. Iya, intinya di saat gue pegang itu gue punya kekuatan beda lagi. Nah terus ya gue akan banyak, di saat simbol itu ada ya iblis akan nurutin apa kata gue. Ya, tapi jujur gue gak mau. Oke. Intinya kayak gitu. Dia memberikan sebuah penawaran sama gue nih, kita kasar. Ya mungkin gue lagi mau diarahin ke negatif, soalnya gue ngerasa gue lagi diarahin ke negatif, bisa kasar ya lo harus dapetin benda tersebut. Di saat benda itu lo bisa dapetin, nah lo punya kekuatan baru. Wow. Sebuah itu, nah itu. Tapi minat gue nggak minat. Gitu. Hati kamu licik juga kamu ya. Sebenarnya gue juga ya jujur ada kelicikan gue sebenarnya. Gue belajar dari konsep paranormal yang dulu ya mas. Dan gue memang konsepnya belajar sedikit lah. Ada yang mau ngajarin gue konsep bunga-bunga segala macam. Ini kalau konsep kekuatan pakai bunga tuh kayak gini. Tapi gue nolak gitu. Gue nolak. Ya sama hal kayak gini. Ini kalau bunga melati, kalau ini dikombain dengan apa? Jadi biar ada power segala macam. Gue nggak minat ilmu seperti itu sih. Gitu. Nah kalau dia juga ngasih gue kayak itu di saat gue jatuhnya ke senjata sih jatuhnya. Senjata di saat gue punya itu ya gue mulai akan punya kekuatan dan gue akan ya lu terserah mau pakai apa. Oke. Ya. Dan ini gue lagi dimanipulasi sih. Dan nggak sakit lu nggak bakal disamperin sama penyakit. Termasuk sakit penyakit yang sekarang ada. Wow. Jadi saat ini konten ini Adam sedang dirayu sama iblis yang itu. Itu teman-teman. Karena sekarang gue juga belajar mas. Ternyata simbol ini banyak maknanya. Gue pikir dulu ya hanya sebatas simbol biasa. Tapi untuk yang pion-pion lainnya bahwa itu sebuah karya mereka. Itu hasil mereka.